Kan pasal 378 itu kan penipuan kan. Di KUHP lama itu kata yang digunakan tuh kata barang. Cuman oleh Bismar ini dia menafsirkan secara progresif. Jadi dianggap alat kelamin wanita atau bonda itu sebagai barang. Oh, itu contoh analogi. Iya, jadi barang yang dimaksud dalam KUHP lama. Iya. Alat kelamin wanita juga termasuk barang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matoy, mahasiswa sotoy. Sekarang kita mau perkenalan dulu. Di episode kemarin lupa soalnya kita perkenalan. Kita tuh ingin merancang konsep sok KUHP, sok tahu lah, kita ingin ngobrol-ngobrol sih sebenarnya, karena kan KUHP bentar lagi mau berlaku nih. Nah, kita sering ngobrol KUHP, cuma sayang aja kalau kita nggak berbagi ilmu, walaupun ilmu kita masih cetek lah, masih kayak butir rengginang lah kalau kata dosen kita. Nah, di sini kita sekarang masuk ke episode 2. Kita mau ngebahas dasarnya KUHP. Betul. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Karena ada yang beda dengan KUHP yang lama. Mas Rizky, dimulai dari mana ini? Dari pasal 1 dulu. Pasal 1 itu apa sih? Pasal 1 itu kan ada 2 ayat ya, 1 dan 2. Ya kurang lebih lah. Kalau kita lihat itu tuh ngebahas tentang asas legalitas, juga asas non retroaktif, dan juga yang di ayat 2-nya itu tentang analogi. Nah, kalau kita ngelihat dari rumusan pasal itu ya kurang lebih itu tuh apa ya, bisa dibilang manifestasi lah dari asas legalitas dari hukum pidana. Mungkin kita kenalnya kayak nullum delictum, nulla poena sine lege. Iya, gitu maksudnya. Artinya apa tuh? Kurang lebih gini. Kita tuh tidak bisa dipidana kalau tidak ada aturan yang mendasarinya. Nah, itulah yang dibahas di pasal 1 ayat 1. Kurang lebih di KUHP lama ngebahas ini sama, juga ya. Mungkin narasinya aja yang mungkin ini ya agak dikit. Nah, kalau kita lihat tuh juga di ayat 1-nya itu menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau juga tindakan ya. Karena kan kalau kita lihat di pasal 12 itu kan yang dimaksud dengan tindak pidana itu kan memuat ini kan sanksi berupa pidana dan juga tindakan. Betul. Tindakan itu kan baru di KUHP baru, Ki. Iya, betul, baru. Apa sih tindakan itu? Kurang lebih kayak yang dia apa ya? Kayak rehabilitasi termasuk. Iya, rehabilitasi. Karena kan kalau pidana itu kan biasanya kan kita kayak penjara, kemudian yang baru itu ada sanksi tidak pidana kerja sosial. Iya, benar. Nah, di sini tuh ada kayak kebaruan loh, kayak tindakan, sanksi tindakan gitu. Nah, jadi kayak ini nih nggak bisa dipidana kecuali jika ada peraturan undang-undang yang berlaku sebelum itu dilakukan. Jadi ini berkaitan juga nih dengan asas non retroaktif. Mungkin ingat kasus ini bom Bali ya? Iya, itu kan bom Bali kan sebenarnya tahun 2001 ya, 2002. 2001 2002, lupa sih. Belum ada aturan terkait undang-undang terorisme. Itu tuh kan bingung semua tuh. Iya. Anjir, ngebunuh banyak orang tapi nggak ada payung hukumnya. Nggak ada payung hukumnya. Akhirnya besokannya undang-undang terorisme dibuat, disahkan. Langsung ditangkap, langsung dipidana mati. Pidana mati lagi. Tapi kan gimana tuh? Nah, itu tuh menyalahi aturan sebetulnya di KUHP. Makanya kan ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang tahun 2005 atau 2006 gitu ya. Yang akhirnya ya intinya salah lah itu kan. Iya, karena kan jadi berlaku surut dong. Iya, jadi berlaku surut dia. Tapi udah mati orangnya. Iya, kalau nggak salah yang dikecualikan untuk berlaku surut tuh ini tindak pidana hak asasi manusia. HAM berat. Iya, HAM berat. Tapi teroris masuk HAM berat gak sih? Kalau di ini di Statuta Roma yang 1998 tuh nggak masuk sih pelanggaran HAM berat. Walaupun dia ngebunuh banyak orang gitu. Ya kejahatan lintas negara aja, transnasional. Transnational crime. Nah, kemudian ya itulah ya di pasal 1 ayat 1, karena intinya itulah kan sebagaimana yang mungkin teman-teman mahasiswa hukum juga pelajari tentang asas legalitas tuh ya itu kan. Itu ada kasus juga nggak sih yang berlaku surut tuh? Ya, yang alat kelamin apa sih? Itu enggak, itu ini di pasal 1 ayat 2-nya. Itu analogi. Ya kan kalau di pasal 2 kan dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Kemarin di KUHP lama tuh sebenarnya nggak boleh juga sebenarnya analogi, cuma nggak
katakan secara eksplisit lebih ke doktrin kali ya. Doktrin. Kalau kayak, sekarang langsung ada larang menggunakan analogi, perluasan makna. Iya. Karena kalau misalnya analogi itu dibapain, jadi kayak penafsirannya kayak luas gitu loh. Luas banget kayak, ya. Nanti bisa aja penafsirannya kayak menyimpang gitu kan. Contoh kasus yang alat kelamin itu gimana sih? Coba, itu yang kasus ini ya, putusan Bonda sih, yang kasus ini Hakim Bismar. Bonda itu nama orang? Enggak, Bonda itu nama itu alat kelamin perempuan. Bahasa apa? Di Tapanuli, di Sumatera Utara. Bahasa oke. Dia tuh putusannya tuh identik dibilang putusan Bonda. Kalau teman-teman nih cari di Google, ketik aja putusan Bonda, pasti yang keluar itu. Di di putusan tersebut tuh apa ya? Kan ibarat kasusnya tuh gini bang, dia dijanji mau nikah lah, tapi setelah dipakai atau udah nggak diperawani dia ingkar janji gitu. Prestasi. Nah, iya. Terus? Beberapa pasal nih dikenakan nih, cuman oleh Hakim Bismar itu ini dia menetapkan pasal 378. 378 itu kan penipuan. Kan. Di KUHP lama itu kata yang digunakan tuh kata barang. Cuman oleh Bismar ini dia menafsirkan secara progresif, jadi dianggap alat kelamin wanita atau bonda itu sebagai barang. Oh, itu contoh analogi. Iya, jadi barang yang dimaksud dalam KUHP lama. Iya. Alat kelamin wanita juga termasuk barang. Iya. Wah. Nah, itu bisa marah itu. Iya. Kalau kita sebagai hati nurani kita setuju kan dengan putusan itu. Karena kan pelakunya dihukum kan. Cuma penafsirannya yang jadi masalah nih. Penafsirannya ini menimbulkan takutnya banget nih, ketidakpastian hukum kan, atau kayak bisa jadi akhirnya nanti serampangan ya. Iya, jual beli barang. Iya, ya, bukan hakim aja tapi takutnya advokat atau kan. Makanya analogi itu dilarang di dalam KUHP kita yang baru ini. Tepatnya di pasal 1 ayat 2. Sebenarnya mau nambahin juga sih di pasal 1 terkait asas legalitas ini sebenarnya ada 3 lex. Apa itu, Bang? Yang Lex, Skripta. Alex, jelek. Nggak bercanda. Ada 3 Lex Skripta, kandungannya ada Lex Skripta. Apa itu Bang Messi? Sabar, Lex Skripta, Lex Stricta, sama Lex Serta. Lex Skripta itu hukumannya harus tertulis. Aturannya harus tertulis. Kalau misalkan Lex Stricta itu harus ketat. Nah ini larangan analogi tadi. Kalau Lex Serta itu harus jelas. Jadi harus jelas undang-undangnya. Jadi itu sih 3 kandungan yang ada di pasal. Berarti mengakomodir semua ya. Akomodir semua lah. Lanjut ke pasal 2. Pasal 2 itu ini juga viral sih. Iya, kontroversi banget nih kalau teman-teman ngikutin ininya. Terkait hukum adat. Dulu kan hukum adat gak diatur kan. Sekarang diatur nih bagi kalian masyarakat adat. Berbahagialah karena diatur. Nggak juga sih, nggak bahagia karena sedikit kontroversi juga sih. Kalau sebetulnya kalau di undang-undangnya ini disebut tuh kayak tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dibilang hukum yang hidup di masyarakat. Di dalam masyarakat. Cuman ya ini penafsirannya pasti di pasal penjelasan ya. Hukum yang hidup di dalam masyarakat itu adalah hukum adat. Jadi kayak undang-undang KUHP ini kalau bisa kita bilang lah secara progresif udah mengakomodir ke masalah ini ya, ketentuan aturan suatu adat yang ini ya, yang memberlakukan lah ketentuan ada sanksi pidananya juga kayak lah. Ini nggak sih kalau di Papua kan, daerah Papua sana yang kalau ada keluarga meninggal potong jari kan, dipotong jarinya itu kan sebenarnya masuk nggak sih ke ketentuan ini? Ada tuh di penjelasan di ayat 2-nya itu ngasih batasan ayat 2 nggak sih? Nah dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksud dalam M1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur. Ya, jadi kurang lebih ini Bang, di pasal 2 ini segala sesuatu yang tidak diatur dalam KUHP ini. Tapi kalau misalnya diatur di KUHP tetap pakai KUHP. Misalkan ada hukum adat melakukan pencurian. Itu pakai mana? Kalau pencurian kan diatur di hukum nasional ya. Jadi pakainya KUHP nasional. Kecuali misalkan menghina kepala suku. Tapi kan KUHP ada penghinaan juga. Iya, ini jadi tantangan. Makanya ini tuh jadi pasal kontroversial, Bang. Karena ya bisa jadi kayak dualisme ya. Menurut lu bisa jadi dualisme kan? Bisa jadi sih. Karena di KUHP ngatur, di sini ngatur. Jadi kayak itu kan. Nah, menarik tuh di Filipina, Bang. Di Filipina tuh mereka punya KUHP juga, tapi punya juga aturan yang kayak di daerah Pulau Mindanao itu kan mayoritas Muslim. Jadi yang kayak ketentuan-ketentuan itu berlaku juga nih untuk non-Muslim. Tapi ketika yang melanggar KUHP ya udah digunakan KUHP nasionalnya yang di Filipina.
Nah, kalau di Filipina jasin poye nih teman-teman kayak gitu kurang lebih. Okay. Jadi dia mengakomodir juga tapi kayak sanksi pidana. Di Indonesia ini ini kan hukum yang berlaku masyarakat adat kan. Harus tertulis nggak? Harus dituangkan maksudnya? Harus. Kan di sini dijelasin tuh kayak ketentuan mengenai tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ya biasanya sih kalau di Riau itu ya misalnya saya kayak hukum adat ini itu tuh ada perdanya bang. Semua masukin ke perda berarti. Iya. Berarti yang diakui perda itu yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Khawatirnya itu kan hukumnya tuh udah mati gitu kan, dihidupkan kembali kan. Jadi sebetulnya pasal 2 ini tidak bermaksud untuk itulah menghidupkan kembali hukum yang sebetulnya udah mati. Karena khawatir juga kan kita tiba-tiba ada kan namanya hukum adat itu kan nggak tertulis. Bener. Ya. Tiba-tiba ada coba. Contohnya apa Ki? Kayak biar pemirsa di sini lebih melek. Yang sebelumnya tidak ada itu ya mungkin bisa jadi faktor politis juga ya. Mungkin di bidang lingkungan misalnya kayak denda ini ya. Oh iya, yang tabrak babi nggak sih? Itu di Papua ya. Iya. Yang kalau misalkan lu lagi berjalan nih terus nabrak babi. Dendanya kan mahal banget kan? Iya. Itu kan melebihi denda di kategori maksudnya denda yang diatur di KUHP. Iya. Karena bagi mereka babi itu sakral kan. Jadi makanya kayak mungkin di India ya kayak sapi itu dianggap. Dan kalau kayak gitu case-nya tetap berarti yang berlaku KUHP dong. Karena kan denda misalkan nabrak babi di Papua tuh hati-hati kan kalau nabrak babi di Papua bisa. Tapi KUHP-nya ada aturannya. Apa coba? Kalau nggak ada ya berarti ini pakai hukum yang hidup. Maksudnya dendanya. Dendanya. Dendanya kan melebihin KUHP nih. Iya, mungkin itu jadi ini juga ya. Tapi ada nggak sih penelitiannya itu tuh memberatkan? Ada sih, tapi belum beres penelitian Bang Budi. Oh iya juga ya. Iya. Terus apalagi contoh kasus yang viral di adat itu ini Tajen nggak masuk ya yang tabung ayam di Bali. Sebetulnya udah clear ya, udah clear sebetulnya. Jelas. Cuman masalah hukum itu kan salah satunya budaya hukumnya kali ya. Mungkin masyarakatnya aturannya udah jelas, tapi ya mereka nyari hiburan dengan cara ya itu kan ilegal atau menyalahi aturan atau menyalahi perdanya lah gitu. Tapi Bang, nih opini pribadi lu setuju nggak nih dengan pasal 2 nih tentang hukum hidup di masyarakat? Setuju sih, karena kan Indonesia tuh terlalu luas gitu, jadi emang perlu atur. Maksudnya nggak bisa KUHP nasional ini merangkap semua pengaturan lah. Pasti ada daerah-daerah sendiri yang punya peraturan khususnya yang bagus lah, ada hukum adat masih diakui, tapi walaupun biar supaya dianggap legalitasnya tetap ada, didaftarkan di peraturan pemerintah atau perda, gitu kan? Yang menurut gue sih nggak ada masalah ya di sini. Jadi mungkin masalahnya itu hukum adat tadi itu yang apa sih yang disebut hukum adatnya nanti? Karena banyak berarti yang hanya terdaftar doang dong. Terus yang nggak terdaftar gimana? Terus cara ngurus ngizinnya gimana segala macam? Nah itu sih. Lu nggak nanya gue bang? Itu gimana lagi? Buat validasi banget ya. Ya kalau gue sih jujur ya pro dan kontra karena saat ini kan belum ada peraturan pemerintahnya ya kan di ayat 3-nya itu kan dibilang diatur di peraturan pemerintah ya. Nah sekarang kan nggak ada kan, jadi kayak nggak jelas gitu loh kayak ya karena belum jelas itu gue tuh jadi khawatir gitu bang kayak karena kan takutnya tiba-tiba mungkin dendanya apa ya ibaratnya tuh mungkin di hukum adat tuh lebih menguntungkan gitu ya atau lebih meringankan. Jadi kayak karena nggak ada kepastian itu tiba-tiba ada gitu aturan hukumnya gitu. Bener-bener. Paham nggak sih lo ya? Karena kan kekhawatirannya kan gitu kan. Berusaha menghidupkan hukum yang sebetulnya udah mati gitu. Dan parameternya itu apa coba? Iya. Nah, karena kan kalau kami di Riau itu ada salah satu suku yang hidupnya tuh nomaden gitu kan. Dia nggak punya tempat yang namanya nomaden kan pindah-pindah ya. Jadi kayak dia apakah dia punya hak eksklusif untuk pengelolaan hutan atau enggak ya itu kan jadi debatable gitu kan. Makanya kalau bagi gue sih pasal 2 ini ya masih ini ya meskipun udah ada rambu-rambu di rambu-rambunya akan diapain di peraturan pemerintah. Karena kan gue nggak ngeliat nih peraturan pemerintahnya gimana. Belum ada lah. Udah ada nggak sih? Belum ya? Kayaknya belum sih. Yang oke. Iya, makanya PR banget. Cari kayaknya kalau kalian udah cari coba bisa. Iya, seingat gue ya terakhir gue nyari itu belum dapat atau mungkin pencarian gue yang kurang ya. Iya. Ya karena belum ada yang penjelasan nih. Kan kita harus baca dulu nih aturannya gimana gitu. Gue tiba-tiba kepikiran nih Ki, ngomongin hukum adat, gue jadi ingat aturan tertua tuh Hammurabi namanya.
Iya. Pernah dengar nggak lo? Pernah. Hukum Undang-Undang Hammurabi lah. Oh, gue tahu nih di law school, di film drama Korea. Oh, di drakor Hammurabi ini. Iya. Apa dibilang di situ? Dia cuma ini sih kayak ada gium gitu. Itu apa ya? Pokoknya mata gitu. Dibalas mata gitu kan. Balasan lah ya. Iya. Jadi yang gue dengar itu Hammurabi itu kalau misal salah satu aturan dia itu kan dari Babilonia ya. Iya. Salah satu contoh aturannya tuh kalau misalkan ada dokter bedah. Iya. Lagi mengobati pasiennya terus gagal nih pasiennya mati, hukuman buat dokter bedahnya tuh dipotong tangannya anjir. Wih, ngeri banget, Bang. Kan takut jadi dokter bedah itu kan kayak hukum sana ya, kayak kan masih ada banyak yang jadi dokter bedah di sana. Kayak nah, kalau itu kita terapkan misalnya adat di Indonesia nih, dokter kalau pasiennya mati tangannya dipotong. Iya. Bisa nggak menurut lo? Dikenakan ini. Nah, jadi berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat, karena adatnya kayak gitu misalkan. Sebetulnya ini udah diatur ya. Hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu sepanjang tidak diatur oleh undang-undang sesuai dengan nilai-nilai terkandung di Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia. Berarti nggak bisa ya? Iya, kalau menurut gue sih nggak bisa, karena kan bertentangan dengan HAM ya, jadi nggak bisa sih yang gituan. Oke sih. Iya. Itu sih terkait hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nanti kalau misalnya kalian mau nambahkan bisa komen ya guys. Iya. Lanjut ke pasal 3 Ki. Iya. Pasal 3 ini bahasa kerennya Lex nih, harus nyontek sih. Lex Meteor Retroagit. Tapi Bang, selain Lex Meteor itu ada istilah lain loh Bang. Favoreo. Favoreo. Ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Iya. Bisa jelasin Bang? Enggak sih. Coba gue baca dulu. Ini sebenarnya di pasal 3 ini kan kalau misalkan sama kayak di KUHP lama sih, ada juga kalau misalnya ada ketentuan terbaru dan yang lama, pokoknya pilih yang menguntungkan terdakwa. Contohnya Bang Messi. Contohnya sebenarnya dibagi dua sih, ada bahasa kerennya lagi nih, ada formulir sama material. Gak tahu pengucapannya benar apa enggak ya. Material atau apa? Formil dan material. Material. Jadi intinya kalau misalnya formil itu hanya sebatas undang-undang pidana aja Ki, perubahannya. Kayak misalkan di KUHP sekarang pembunuhan kan di KUHP lama diatur 15 tahun nih penjara. Misalkan nih di KUHP baru pembunuhan jadi 17 tahun. Yang berlaku tetap 15 tahun. 15 kan ada pembunuhan berencana 20 tahun. Ini pembunuhan biasa maksudnya. Misalkan pembunuhan biasa sama-sama pembunuhan. Iya. Yang berlaku yang menentukan terdakwa. Bisa juga kayak contohnya kalau yang material ini undang-undang lain juga. Maksudnya perubahan batas usia misalkan. Di Indonesia kan batas usia sekarang 18 tahun nih. KUHP juga berlaku dong 18 tahun. Tapi misalkan KUHP nyontek KUH Perdata nih, batas usia itu 20 tahun. 21. Ya 21. Yang dipakai yang menguntungkan terdakwa ya 21 dong berarti. Tapi Bang, itu tuh maksudnya apa sih? Kayak pada saat proses peradilan atau emang sudah prajudikasi gitu? Saat proses peradilan, saat proses adjudikasi juga. Hukum pidana tuh simpelnya logis dan sistematis sih. Iya, betul. Jadi secara rasional kita bisa menduga. Nah, itu sebetulnya enaknya jadi anak pidana. Karena yang penting berpikir logis aja sih cukup. Tapi Bang, kayaknya jadi tantangan juga kan bagi jaksa. Misalnya dia tengah nanganin banyak kasus nih, tiba-tiba KUHP udah disahkan, dia sebelumnya dakwaannya itu yang menggunakan KUHP lama gitu kan, atau udah tahap dituntutan menggunakan KUHP lama. Tiba-tiba udah di tahap ini, kayak hakimnya rekonstruksi berpikirnya ya berubah lagi dong. Betul. Mau contohnya nggak? Misalkan nih, tahun ini kan berlaku 2 Januari 2026. Iya. Nanti tanggal 1 Januari ada yang korupsi Ki. Kenain pasal 2 undang-undang, pasal 2 undang-undang Tipikor. Iya. Di KUHP baru tuh pasal 603 mencabut undang-undang pasal 2 undang-undang Tipikor. Nah kan jaksanya kan udah nulis nih setiap dakwaan misalkan pasal 2 Tipikor. KUHP baru berlaku nih. Bang, diubah dong jadi pasal 603 KUHP. Sedangkan ketentuan penjaranya lebih ringan di KUHP. Di Undang-Undang Tipikor tuh ketentuan penjara minimal 4 tahun. Di KUHP kan 2 tahun. Berarti pakai yang KUHP. Tapi Bang, kayaknya jaksa mungkin nanti jadi kejar target juga kali ya. Nah, iya, bisa jadi sih. Kayak buru-buru daripada gue bingung nih nanti ini, ya udah cepet-cepetan aja gitu. Bisa juga buat jadi lawyernya pas sidang misalkan. Ada KUHP baru nih, pakai minimum khusus dong 2 tahun. Tapi tetap yakin nggak sih nentuin? Ya, tetap hakim sih. Walaupun ntar hakim kan ada keadilannya. Tapi ya bagi gue sih mungkin jadi penelitian menarik juga ya di teman-teman. Karena kan kayak apa ya,
kayak transisi kayak gitu tiba-tiba dirubah, ya rekonstruksinya harus berubah Iya, dong. benar. Makanya Karena pembuktian pasalnya kan pasti ada berbeda kan. ya sih, makanya di persidangan ini Iya. yang jadi susah ya. Hmm. Bagian menguntungkan terdakwa karena Iya. bisa dijadikan lawyer untuk jadi Iya. pembelaan sih. Iya. Ini buat teman-teman nih yang mau menulis, kayaknya nih menarik nih. Mungkin teman-teman bisa bandingkan di negara lain yang kayak di Belanda dulu kan pernah transisi juga. Gimana nih kasusnya kayak gini nih? Apakah ada dasar hukumnya yang lebih jelas atau lebih konkret? Mungkin teman-teman bisa meneliti dari sana. Karena ini asas universal kan, pasti dipakai di beberapa banyak negara lah untuk yang menguntungkan terdakwa. Itu aja sih yang kita bisa bahas tentang di pasal 3. Kayaknya cukup sih, karena kan ikonik pasal 3 itu kan yang masalah itu ya yang menguntungkan itu. Jadi kesimpulannya sih di pasal 1 asas legalitas nulla poena sine lege, pasal 2 hukum adat. Pasal 1 juga ada tentang analogi. Oh iya, analogi. Iya. Pasal 2 hukum yang hidup di masyarakat. Ya berikutlah nulla poena sine iure. Kalau satu tadi nulla poena sine lege. Lu tahu nggak bedanya lex, lege sama iure? Apa tuh Bang Messi? Gue juga jadi lupa. Kalau misalkan lege itu undang-undang. Oh iya. Undang-undang tertulis. Kalau iure itu hukum. Iya. Bisa jadi hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Kalau lex itu Lex. Gue jadi lupa. Sabar. Iure artinya hukum. Lege artinya undang-undang. Lex artinya aturan. Lex spesialis, aturan khusus mengasimilkan aturan umum. Gitu. Jadi ngeblank. Biasalah mahasiswa soto. Udah sih, itu aja yang kita bisa sampaikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akan ngebahas pasal kontroversi selanjutnya. Sampai berjumpa. See you.